Di video kali ini, gue pengen bahas gimana caranya buat AI agent sederhana seperti untuk membaca laporan penjualan kita. Nah, di sini gue memakai n8n untuk automationnya, dan kalau kalian membuat workflow baru, kalian bakal ada tampilan yang seperti ini. Langkah pertama yang kalian harus lakukan yaitu memasang trigger. Caranya dengan klik ini, kalian bakal ditampilkan beberapa trigger yang dapat kalian gunakan. Yang paling umum bisa trigger manually atau on form submission, pakai webhook, atau on chat message. Adapun kalau kalian menggunakan trigger seperti menggunakan Telegram dan WhatsApp itu juga bisa dilakukan. Karena kita pengen yang sederhana, kita menggunakan on chat message saja. Nah, di on chat message sendiri kalian bisa jadiin public ya, jadi bisa diakses sama orang lain. Cara dengan mengaktifkan ini dan URL-nya kalian bisa bagikan ke teman kalian. Cuma di sini gue mau pakai yang sendiri, jadi gue matiin aja ini ya. Untuk mencoba note chat message ini, kalian tinggal klik open chat. Nah, di sini kalian bisa chat apapun. Misalkan gue tulis hi, sudah masuk ya untuk inputan gue. Tandanya akan berwarna hijau seperti ini dan ada tulisan satu item. Ini berarti datanya sudah terkirim sebanyak satu item. Selanjutnya kalian bisa memilih klik ini, lalu kalian bisa memilih AI. Nah, di sini ada banyak pilihan AI. Cuma kalau kalian mau menggunakan AI agent, kalian bisa pilih yang AI agent. Di AI agent sendiri, kalian harus setup. Biasanya langsung pilihan connected chat trigger node. Dan kalau kalian menggunakan trigger dari Telegram atau WhatsApp, kalian disarankan menggunakan define below. Nah, gue pilih define below aja ya, biar kita sama-sama belajar. Oke, di define below ini, kalian bisa memasukkan prompt user message dengan inputan user sebelumnya. Contohnya yang tadi kita chat itu ada hi kan di chat inputnya. Nah, kalian bisa klik ini, di drag ke dalam prompt ini. Fungsinya agar AI agent bisa membaca inputan dari user. Untuk memodifikasi lebih lanjut, kita bisa klik add option, lalu system message. Nah, di sini kalian bisa memasukkan prompt untuk AI agentnya mau ngapain sih ya. Kita back dulu ya. Nah, untuk agent sendiri, ini tandanya masih error ya. Jadi kita perlu memasukkan chat model. Chat model itu ada di sini. Tinggal kalian klik aja, lalu kalian pilih chat model yang kalian pengen gunakan. Kalau kalian menggunakan Google Sheet, kalau gua sih saranin pakai Gemini aja gitu ya. Karena Gemini punya akses ke Google Sheet-nya. Tinggal klik aja Google Gemini Chat Model. Di sini kalian diminta untuk memasukkan credentials. Karena gua di sini udah punya credentials, jadi nggak perlu lagi ya. Dan kalau kalian masih belum punya credentials-nya, caranya kalian tinggal klik ini, lalu pilih create new credentials. Di sini kalian diminta untuk memasukkan API key. Untuk API key dari Gemini sendiri, kalian bisa dapatin dari Google AI Studio. Cara dengan klik Get API Key, lalu Create API Key. Di sini kalian pilih project Google Cloud Console kalian. Karena gue udah buat projectnya, kalian tinggal klik aja untuk projectnya. Lalu Create API Key in existing project. Nah, kalian sudah dapatkan API key-nya. Kalian tinggal copy, masuk ke n8n, dan tinggal dipastikan saja ke sini. Kalian juga bisa mengganti nama credentials-nya supaya gampang diingat. Kalau kalian sudah, kalian bisa save dan akan tulis connection-nya bisa atau enggak gitu ya. Kalau bisa bakal berwarna hijau seperti ini. Di sini kalian bisa memilih model AI-nya, mau model apa yang di Gemini. Gemini 2.5 Flash itu udah oke banget ya untuk mengikuti kalian. Oke, pada dasarnya kita udah bisa menggunakan AI agent-nya. Contohnya, kita coba lagi ya untuk chat-nya. Misal kita tulis hi, dan AI agent bakal mencek ya untuk model Gemini kita. Nah, ini ada tulisan, berarti ini untuk AI agent-nya sudah bisa. Jadi kelemahannya kalau AI agent yang seperti ini tidak bisa menghafal pesan sebelumnya. Jadi kalau misalkan kita masukkan nama kita, nah gue bakal kasih tahu nama gue Christian, dan gue tanya lagi untuk nama gue tuh siapa ya. Nah, jadi dia tidak tahu nama kita walaupun kita udah sebut sebelumnya. Caranya kalian bisa masuk ke memori ini. Di sini ada banyak pilihan memori ya. Kalian bisa menggunakan sipil memori kalau kalian masih pemula, atau kalian mau yang advance, misalkan bisa pakai MongoDB atau Postgres juga bisa gitu. Jadi kita menggunakan sipil memori saja untuk memudahkan kalian. Nah, di sini untuk session ID-nya kalian bisa masukkan sesuai ini ya.
Nah, kita pilih yang define below, key-nya kita masukkan ke session ID-nya. Tinggal digeser aja, masukin ke key. Untuk konteks window length ini seberapa banyak pesan yang bisa dia hafal. Gitu. Awalnya itu 5 ya, jadi ada 5 pesan sebelumnya yang bisa dihafal. Gue pakai 5 aja. Lalu kita coba lagi ya. Oke, ini ada bed parameter. Oke, mari kita coba lagi. Nah, ini bakal kesimpan ke memori, simpan memorinya. Nama saya Christian. Dan kita coba tanyakan nama gua, siapa nama saya. Nah, dia bisa menghafal pesan sebelumnya karena kita sudah menggunakan simpan memori ini. Dan misalkan kalau kalian pengen menghubungkan dengan database dengan seperti Google Sheet, kalian bisa pilih tool ini. Untuk Google Sheet kan tinggal tulis aja, ketik di sini, di search notes-nya, misalkan Google Sheets. Untuk Google Sheets sendiri, kalian diminta untuk masukkan credentials. Kalau kalian sudah nonton video gue sebelumnya, di situ gue udah kasih tahu gimana caranya memasukkan credentials Google ke dalam N8N. Kalian bisa nonton di link yang gue taruh di sini. Pertama, kalau kalian pengen hubungin dengan Google Sheets, yang pertama kalian harus hubungin credentials-nya, lalu kalian buat Google Sheets-nya. Di Google Sheets-nya, gue udah buat namanya laporan penjualan, dan karena gue nggak mau repot, gue minta Gemini untuk buatkan laporan penjualan buat gua. Buatkan laporan penjualan dummy. Oke, sudah dibuatkan oleh Gemini untuk laporan penjualan dummy ya. Kalau kalian ada laporan penjualan yang beneran, kalian bisa masukin ke sini, atau yang sudah ada sebelumnya, kalian tinggal hubungin aja N8N kalian. Nah, di sini, di N8N-nya, kalian bisa pilih dokumennya. Yang tadi kita buat namanya laporan penjualan, kalian tinggal pilih aja laporan penjualan. Dan di sini kalian pilih sheet-nya sheet berapa gitu ya. Sheet itu yang ininya gitu ya. Karena gue pilih sheet 1, tinggal pilih aja ke sheet 1. Dan harusnya AI agent-nya sudah mengetahui untuk laporan penjualan kalian gitu ya. Coba kita tanyakan lagi, berapa laporan penjualan saya saat ini. Dan otomatis AI agent-nya membaca Google Sheet-nya dan hasilnya dikembalikan ke chat kita. Nah, jadi sesuai ya, ada laptop gaming, smartphone, smartwatch, dan dia membacanya dari Google Sheet yang kita kasih. Misalnya di sini kita nggak tahu nih yang paling laris tuh yang mana gitu ya. Kita tanyakan lagi, produk apa yang paling banyak terjual. Nah, jadi untuk AI agent-nya dia juga bisa mengenali produk-produk apa yang banyak terjual, dan kita nggak perlu hitung manual gitu ya, karena AI agent-nya yang bakal mencari tahu dari laporan penjualan kita. Nah, di sini fungsinya udah oke banget ya. Kalian bisa gabungin dengan laporan penjualan kalian, misalnya kalau kalian udah punya bisnis, atau kalian pengen buat transaksi harian kalian, dimasukin ke Google Sheet, ini bisa banget pakai gini caranya. Nah, jadi itu aja untuk penerapan AI agent sederhana. Misalkan untuk membaca laporan penjualan, kalian bisa modifikasi workflow automation ini sesuai kebutuhan kalian. Misalkan kalau kalian pakai Telegram atau pakai WhatsApp, tinggal diganti aja untuk triggernya. Dan untuk outputnya kalian tinggal ganti aja sesuai kebutuhan kalian. Sini kalian bisa modifikasi agent kalian jadi lebih pintar gitu ya. Jadi nggak sebagai asisten biasa, kalian bisa sebutin di sistem message-nya. Agent ini tugasnya lebih spesifik, misalkan untuk membaca data dari mana, tinggal kalian masukkan aja ke dalam sistem message ini. Oke, jangan lupa di save ya untuk workflow N8N kalian. Kalau enggak, workflow kalian itu bisa hilang. Di video berikutnya, kira-kira lebih baik kita bahas apa ya? Coba kalian tulis di kolom komentar. Kalau ada ide yang menarik, gue bakal bahas di channel YouTube gue.